Isu kudeta Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terus bergulir. Faktanya memang ada, namun isu itu kini seolah seperti senjata makan tuan. Saya aneh kok ada kader yang bilang, kok karena ini Pak AHY surveinya paling tinggi, maka kita percayakan kepada dia. Loh, ini ngurus partai akan menjadi presiden. Lalu ya, kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan majelis tinggi. Nah, sama ini. Oke, jadi itu jika internal partai. Menurut saya tidak akan terjadi. Karena harus atas persetujuan majelis partai, majelis tinggi partai. Jadi menurut Anda nggak perlu majelis khawatir? tinggi partai itu ketuanya Pak SBY, wakilnya AHY, sekretarisnya Pak Andi Malarangeng. Nggak akan terjadi, nggak akan disetujui. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir nggak perlu ya? khawatir. Tapi tidak bisa ada orang luar partai hanya karena dia sedang berkuasa, kemudian tiba-tiba mau mengumpulkan anggota-anggota kita, lalu kemudian mau bikin KLB menunjuk dirinya sebagai ketua umum. Tidak bisa. Gini, yang saya heran itu adalah seolah-olah KLB itu haram. Semua partai ada ADRT-nya Ya, tentang KLB. tapi itu adalah persoalan di dalam internal kader. Kalau di luar, ya nggak bisa ikut KLB. Gimana? Hak suara juga jelas, ketua umum apalagi. Jangan sampaikan yang tidak dipahami kepada publik, nanti publik melihat kita bodoh. Aturan dasar yang menyatakan bahwa KLB Kongres luar biasa itu dapat saja terlaksana apabila didukung oleh 2/3 atau mayoritas pemilih suara. Itu terjadi jika ketua umum dianggap tidak kompeten atau tidak mampu menjalankan, mengelaborasi, memimpin dengan manajemen partai yang baik. Sebelum bicara ke eksternal, menuduh orang-orang sembarangan, dikelirkan dulu ke dalam. Itu mekanisme. Makanya sekarang saya katakan krisis kepemimpinan terburuk di Partai Demokrat. Di ADRT-nya Partai Demokrat memang ada yang namanya KLB itu. Ya memang ada. Yang kita tahu, Pak Muldoko itu adalah tokoh yang gampang mendengar, mudah mendengar, tidak gampang baperan. Kami selaku para pendiri dan senior Partai Demokrat menerima aduan bahwa Dewan Pimpinan Pusat meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC. Isu kudeta Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terus bergulir. Faktanya memang ada, namun isu itu kini seolah seperti senjata makan tuan. Keterpilihan AHY secara aklamasi pun diragukan. Fakta itu mengejutkan bagi pengamat politik Muhammad Kodari. Ia pun meragukan fakta yang telah berkembang bahwa AHY terpilih secara aklamasi menggantikan ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono. Paling tidak, SBY diragukan terpilih secara aklamasi sejati. Muhammad Kodari meragukan keterpilihan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat proses aklamasi. Menurut Kodari, jika Ketua Umum terpilih lewat aklamasi, seharusnya tak akan ada gerakan yang hendak menjatuhkan AHY, karena seluruh internal partai solid mendukung putra sulung SBY itu. Ini cukup mengejutkan ya, karena kongresnya baru selesai, ketua umum baru terpilih, apalagi dengan cara aklamasi. Kata Kodari, sebagaimana dikutip oleh tribunnews.com pada Kamis kemarin. Kodari lantas mempertanyakan proses aklamasi yang terjadi pada Kongres Demokrat saat AHY terpilih sebagai ketua umum. Menurut dia, aklamasi saat itu bukanlah aklamasi sejati. Aklamasi yang sejati, lanjut Kodari, terjadi ketika ada satu tokoh yang dianggap sangat kuat, sangat legitimate, sangat tepat untuk menjadi ketua umum dan diterima oleh semuanya. Artinya, aklamasi Partai Demokrat pada tahun lalu itu, yaitu pada Maret 2020, sebetulnya bukan aklamasi yang sejati. Jadi kalau belum setahun sudah ada gerakan politik, nah itu menandakan bahwa kekuasaan di Demokrat saat ini tidak bulat, ucap Kodari. Diketahui AHY mengungkapkan ada sejumlah orang yang hendak melengsarkannya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Ia menyebut salah satu pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan terlibat gerakan tersebut, yakni Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko. Selain itu, sejumlah politisi dan eks-politisi Demokrat lainnya juga disebut terlibat dalam upaya pelengseran AHY. Mereka yang dituding terlibat adalah Marzuki Ali, Johnny Allen Marbun, Darmizal, dan juga Muhammad Nazarudin.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menepis tuduhan dirinya terlibat dalam persekongkolan sejumlah kader Partai Demokrat yang disebut hendak menggulingkan atau kudeta terhadap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Muldoko dalam konferensi pers di rumahnya di Jakarta Pusat pada Rabu kemarin menegaskan dirinya bukan siapa-siapa sehingga tak mungkin memprakarsai kudeta Partai Demokrat. Ia lantas membandingkan dirinya dengan orang-orang kuat dalam Partai Demokrat seperti mantan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Muldoko juga menepis tuduhan mencoba mengkudeta AHY dengan menegaskan putra sulung SBY itu terpilih secara aklamasi dalam Kongres Partai Demokrat pada Maret 2020 lalu. Muldoko pun akhirnya merespon tuduhan dirinya yang pernah bertemu dengan sejumlah kader Partai Demokrat untuk melakukan kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam konferensi pers yang sama, Muldoko menuturkan dirinya hanya sempat minum kopi bersama sejumlah kader Partai Demokrat. Mungkin banyak yang penasaran, begini ya, ini bingung juga saya, orang ngopi-ngopi kok bisa ramai begini. Muldoko meneruskan, apalagi ada yang grogi lagi. Apa sih urusannya ini? Saya kan cuma ngopi-ngopi aja. Beberapa kali di sini ya di luar juga biasa kerjaan saya bicara kanan kiri, ucap mantan Panglima TNI tersebut. Karena itulah Muldoko menegaskan isu dirinya terlibat upaya kudeta terhadap AHY adalah dagelan. Seperti diketahui, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat untuk periode 2020 hingga 2025. Dengan begitu, dia resmi menggantikan ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono untuk menakodai Demokrat selama 5 tahun ke depan. Di hadapan para kader, AHY berjanji akan membawa partai berlambang Mercy itu kembali jaya, seperti ketika sang ayah di awal-awal memimpin Demokrat. Dia mengklaim bahwa ayahnya sudah melakukan regenerasi dan memberikan peluang bagi generasi selanjutnya untuk memimpin Demokrat. Terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat memang sebagai satu langkah untuk mempersiapkan AHY untuk tampil maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 nanti. AHY dapat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum memang dari jauh hari sudah terbaca dari langkahnya berkeliling ke seluruh daerah Indonesia untuk membangun silaturahmi ke DPP-DPD Demokrat. Bahkan sehari menjelang Kongres pada Sabtu 14 Maret 2020 lalu, semua DPD Demokrat seluruh Indonesia dikumpulkan untuk bertemu dan beramah tamah dengan SBY dan juga AHY untuk membicarakan rencana pemilihan AHY secara aklamasi. Isu kudeta Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ternyata memang bukan isapan jempol. Tapi faktanya kader Partai Demokrat meragukan kepemimpinan AHY yang juga tak bisa dihindarkan. Partai Demokrat bukan milik keluarga itu pula yang meyakini kader Partai Demokrat untuk memunculkan wacana menggantikan AHY. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari menilai, munculnya manuver politik untuk mengganti kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat diakibatkan oleh dua kegagalan putra Susilo Bambang Yudhoyono itu. Kegagalan pertama yaitu sebut Kodari saat AHY mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta saat Pilkada DKI pada tahun 2017 lalu. Yang kedua, saat AHY tak terpilih menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu. Menurut Kodari, ada ketidakpercayaan kader terhadap AHY yang dikhawatirkan justru akan membawa perolehan suara Demokrat melorot pada pemilu 2024 nanti. Sehingga para kader tersebut hendak mencalonkan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Oleh karena itulah, ia menyarankan agar Partai Demokrat untuk fokus melakukan penguatan organisasi. Ia menyebut Partai Demokrat tidak perlu mencari sosok pemimpin yang superstar seperti SBY atau AHY. Tapi butuh seorang pemimpin yang lebih berkonsentrasi pada penguatan-penguatan institusi, sehingga nanti partainya lebih awet, lebih permanen, karena populer individu itu lebih cepat naik dan turun, ucap Kodari. Diketahui, upaya kudeta yang terjadi di tubuh Partai Demokrat menyeret sejumlah nama sebagai aktor di baliknya.